Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Amelia Effendi dengan nomor pokok mahasiswa 10918064013 jurusan Teknik Informatika. Saya akan melakukan presentasi sebagai simulasi sidang skripsi dengan berjudul Rancang Bangun Kalender Digital dengan Output Suara untuk Tunanetra berbasis Microcontroller AT89S52. Latar belakang. Kalender atau penanggalan adalah suatu sistem untuk memberi nama pada suatu periode waktu. Tetapi umumnya kalender ada yang dirancang dalam bentuk visual maupun digital, sehingga hanya dapat digunakan bagi mereka yang dapat melihat. Tunanetra akan kesulitan menggunakan kalender biasa karena tidak dapat melihat dan mereka lebih banyak mengandalkan pendengaran. Berdasarkan survei yang dilakukan Jakpad Open Data Kota Tasikmalaya pada tahun 2020, jumlah penyandang tunanetra pada Kecamatan Cihideng ada 26 orang. Kecamatan Cipedes ada 19 orang, Kecamatan Tawang ada 18 orang, Kecamatan Ciberem ada 30 orang, Kecamatan Mangkubumi ada 42 orang, dan Kecamatan Bangursari ada 34 orang. Di samping itu, mereka juga membutuhkan alat-alat bantu untuk mengetahui keadaan sekitar mereka agar mereka dapat mempertimbangkan segala sesuatunya seperti kita orang normal. Alat bantu yang mereka butuhkan sangat banyak, dan salah satunya adalah penunjuk waktu, yaitu kalender. Bagi mereka, kalender khusus untuk tunanetra sangatlah penting karena dapat mengetahui waktu tanggal sekarang tanpa perlu meminta tolong pada orang normal. Alat itu perlu dilengkapi dengan suara yang akan dikeluarkannya supaya pemakai dapat mengetahui waktu terkini dan didesainnya supaya pemakai dapat mengaturnya sendiri. Identifikasi masalah. Dari uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Terbatasnya informasi mengenai tanggal karena harus membutuhkan orang normal terlebih dahulu untuk mengetahui waktu dan tanggal sekarang. Selanjutnya, kalender digital sekarang sudah menggunakan teks, tetapi untuk output suara masih belum ada. Yang terakhir, kurangnya pembuatan alat untuk penyandang disabilitas. Batasan masalah. Beberapa hal yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, perancangan kalender digital menggunakan microcontroller AT89S52. Yang kedua, sistem kontrol yang dipakai adalah microcontroller AT89S52 yang nanti akan memerintah RTC, Real Time Clock, SD, Sound Device, serta Liquid Crystal Display untuk tampilan. Pembuatan kalender digital ini untuk membantu tunanetra dalam mengetahui tanggal sehingga mereka mampu mengoperasikan alat tanpa bantuan orang lain. Perumusan masalahnya. Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah: bagaimana merancang alat untuk kalender digital. Yang kedua, bagaimana cara mengontrol kalender digital. Yang ketiga, bagaimana proses keluaran informasi yang dihasilkan dari perakitan kalender digital. Tujuan penelitiannya itu adalah untuk memenuhi syarat penilaian mata kuliah riset teknologi informasi. Manfaat penelitiannya itu, yang pertama, untuk penulis mengetahui cara merancang kalender digital dengan output suara. Selanjutnya, mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatkan dari kampus. Yang ketiga, mengetahui cara kerja dari microcontroller AT89S52. Selanjutnya, manfaat untuk masyarakat. Yang pertama itu untuk mempermudah penderita tunanetra dalam mengetahui tanggal tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, menjadi referensi penelitian berikutnya untuk bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Kerangka pemikiran. Rumusan masalahnya itu bagaimana merancang dan mengontrol kalender digital untuk digunakan tunanetra. Alternatif pendekatannya itu metode waterfall. Pendekatannya itu metode prototype. Hasil penelitiannya dengan terbentuknya alat ini bisa membantu tunanetra dalam mengetahui tanggal. Metode penelitian. Analisis perancangan alat. Perancangan alat merupakan proses desain dan pengembangan alat. Metode dan teknik untuk memperbaiki suatu produktivitas dan efisiensi manufaktur. Karena prosesnya perancangan alat menjadi sangat penting dan butuh penanganan khusus dalam mencapai tujuannya. Yang pertama, kebutuhan alat. Pada tahap ini dilakukan estimasi kebutuhan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian. Spesifikasi kebutuhan dan alat yang akan digunakan antara lain laptop HP, prosesor
prosesor Core i3, RAM 4 GB, Windows 10 Pro. Selanjutnya microcontroller serta LCD. Yang kedua, diagram blok. Diagram blok rangkaian adalah salah satu bagian yang terpenting dalam perancangan suatu alat. Karena dari diagram blok rangkaian inilah dapat mengetahui cara kerja rangkaian dari keseluruhan alat yang akan dibuat. Untuk diagram blok pada rancangan kalender digital dengan output suara untuk tunanetra berbasis microcontroller AT89S52. Yang ketiga, flowchart. Flowchart adalah sebuah diagram yang mewakili penggambaran atau ilustrasi untuk penyelesaian masalah yang memperlihatkan langkah berbentuk simbol grafis, kemudian urutannya dihubungkan dengan anak panah. Diagram ini untuk mewakili penggambaran atau ilustrasi penyelesaian suatu masalah. Perancangan dan pembuatan program. Program diperlukan agar microcontroller AT89S52 dapat mengontrol dan menerima data rangkaian-rangkaian lainnya serta melakukan proses-proses yang sesuai dengan fungsi-fungsi pada alat. Dan subprogram yang bersifat akses rangkaian lainnya atau umum dipecah-pecah dalam file-file agar dapat digunakan pada sistem lainnya. Pada pengujian ini terjadi saat microcontroller mendapat sinyal reset otomatis maupun reset manual. Dengan tampilannya tulisan pada layar dan alarm berbunyi, dapat diketahui bahwa sistem minimum, LCD, transistor, saklar, dan speaker bekerja dengan baik. Kemudian pada LCD tampil waktu dan tanggal yang mengindikasikan bahwa RTC juga bekerja dengan baik. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari tugas akhir ini adalah telah berhasil dibuat kalender digital yang berbasiskan microcontroller. Dari hasil pengujian kalender digital berbasis microcontroller, AT89S52 dapat menunjukkan yang pertama ketepatan waktu, yang kedua mendeteksi jika terjadi masukan tanggal yang salah, yang ketiga ketepatan tampilan waktu dengan jam digital lainnya. Sarannya itu semoga kalender digital ini pun sangat mungkin untuk dikembangkan untuk penelitian ke depannya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.